Halo para guru, dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat menebar ilmu, membangun karakter bagi anak bangsa. Dan saudara-saudara, jangan lupa kita saat ini akan berbicara mengenai seluk-beluk PMM, bagaimana mengelola kinerja guru. Dan narasumber kita adalah Mas Heri Teguh Yono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi dan juga editor channel suyanto.id. Jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat bagi Anda semua. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya, Mas Heri, sehat walafiat. Karena Alhamdulillah siap, Prof. ya, Sun. alhamdulillah. Nah, Mas Heri, bagaimana eh, masalah, bukan masalah ya, apa PMM, aplikasi Merdeka Mengajar kita bagi guru ini. Gimana cara mengelola kinerja guru di dalam PMM itu supaya guru tidak merasa mendapat beban dan mendapat kemudahan. Gimana Mas Heri? Baik, Prof. Terkait dengan pengelolaan kinerja bagi guru, terutama di PMM, bahwasanya ini sudah masuk kepada tahapan finalisasi di semester 1 tahun 2024, Prof. Kan di Ya, semester 1 itu dari Januari sampai bulan Juni ini, dan nanti akan dilanjutkan di semester 2 tahun 2024 mulai Juli sampai bulan Desember. Nah, terkait dengan bulan ini adalah bulan Juni, maka bahwasanya penilaian kinerja yang sudah Bapak Ibu guru lakukan mulai bulan Januari saat mengajukan RHK, rencana hasil kinerja yang dulu pernah kita juga agendakan di channel kita itu, Prof. ya. Tahapan-tahapannya sudah dilalui teman-teman guru, hingga progresnya paling tidak akhir Mei itu sudah 75% dan di awal Juni ini sudah 75 menuju ke 100%. Tapi kenyataannya banyak teman-teman di sekolah-sekolah itu masih kelimpungan bagaimana mengisi ngeklik dan sebagainya, ada progresnya itu masih 50%. Dan itu sebenarnya cara hierarki tahapan harus segera menyelesaikannya sampai tahapan yaitu di refleksi tindak lanjut yang diberikan guru ke kepala sekolah sehingga nanti nilainya menjadi 100%. Nah, Itu Mas Heri, Prof penantannya. tanya dulu Mas, Eh, apa under 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 prestasinya itu karena guru belum paham menggunakan aplikasinya atau memang kinerja nyatanya itu kurang atau ada kinerja nyata ada tapi nggak bisa mengupload. Apa kira-kira sebetulnya masalahnya? Ya, ini bisa kita lihat dari fakta di lapangan, tidak hanya satu atau dua penyebabnya, Mas Prof. Jadi secara sistem sebenarnya sudah disediakan di PM atau platform Merdeka Mengajar, hanya saja bahasa menerjemahkan rekan-rekan Bapak Ibu guru itu masih banyak penafsirannya, Prof. Nah, sebenarnya Hmm. kalau kita mengikuti arahan-arahannya sesuai step-step dari awal, mengisi dokumen-dokumennya, pada tahapan yaitu pemantauan kinerja dari persiapan dokumen awal, kemudian pemantauan kinerja melalui pelaksanaan observasi yang dilaksanakan mulai bulan 2 dan Maret, kemudian tahapan mengisi dokumen tindak lanjut setelah melakukan observasi, dan tahapan di mana pelaksanaan tindak lanjut guru dapat merefleksikan apa yang telah dilaksanakan. Itu secara umum yang diharapkan. Tetapi pada kenyataannya bisa juga guru itu dalam melaksanakannya dan kepala sekolah belum memahami alurnya, Prof. Itu. Ya. Kemudian dari sistem kemarin kita juga ketemu beberapa teman ada target di RHK ya, Prof ya. Di RHK itu akan mengisi bagaimana terkait dengan pengembangan kompetensi ya. Kan di situ ada tambahan-tambahan di mana mengumpulkan bagaimana memperoleh
peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sebagainya. Itu banyak yang belum mencapai targetnya, Prof. Ya. Iya, iya. Dan terutama ini yang momoknya kalau targetnya dulu RHK-nya memilih pengelolaan kinerja untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri di topik PMM, Prof. Yang di mana di topik PMM itu banyak sekali topik, dan di sini banyak guru yang pertama mengerjakan, yang kedua ogah-ogahan karena memang mungkin dari karakternya dari Bapak Ibu guru mungkin kurang ada apa ya, sedikit effort untuk mengerjakannya, tapi ada yang benar-benar mengerjakannya tapi sertifikatnya belum keluar dari PMM-nya, Prof. Hmm. Nah, itu akhirnya kan tidak tercapai, Prof. Ya, Nah, oleh ya. karena itu sebenarnya dari pemimpin satuan pendidikan bisa mengambil kebijakan, teman-teman Bapak Ibu guru yang pelatihan mandiri di PMM belum keluar sertifikatnya, Prof. Itu yang dihapus tidak usah sertifikatnya, Prof. Karena kalau yang dihapus sertifikatnya ya kan belum keluar, Prof. Ya. Bisa yang dihapus itu aksi nyatanya yang berupa dokumen PDF-nya saja tidak Oke. apa-apa. Oke, seperti itu, Prof. Karena sistem di PMM ya, ini yang mungkin bisa menjadi masukan dari kementerian dan pihak kurator Kemdikbud, bagaimana menilainya itu lebih cepat, Prof. Jadi lebih antara guru mengerjakan, antara penilaian itu ada jeda waktu yang tidak menunggu berbulan-bulan sehingga sertifikatnya tidak keluar. Oh, sehingga Bahkan Mas, penilaian yang terlambat itu akhirnya kan menyandera kegiatan yang lain ya. Pernah nggak dirasakan begitu oleh guru? Atau guru memang harus membuat siasat seperti yang Mas Heri katakan tadi. Sertifikatnya nggak usah diupload dulu, tapi kerja nyata sajalah yang diupload. Begitu. Gimana? iya, Prof, itu paling tidak akan bisa menghambat dari proses guru, Prof. Tapi itu bukan menjadikan satu-satunya alasan bahwasanya secara umum penilaian kinerjanya itu tidak dilaksanakan dalam tahapan 75 sampai 100%. Karena sebenarnya pengembangan kompetensi yang terkait pelatihan itu sebagai pelengkap dan bukan satu-satunya penilaian, Prof. Yang dinilai di dalam penilaian kinerja nanti ada tiga hal, Prof, ya. Jadi yang pertama adalah terkait bagaimana praktik kinerja itu dilaksanakan, ya ini mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi yang kita bahas tadi, Prof. Walaupun misalnya terhambat, sebenarnya ini bisa disiasati dengan bagaimana nanti berdiskusi dengan atasan atau kepala sekolah untuk mengganti sertifikat PMF itu yang belum keluar, Prof. Tapi Hmm. paling tidak disarankan nanti walaupun mengganti ya, kepala sekolah tetap mengarahkan Bapak Ibu gurunya untuk mengerjakan lanjutan di topik pelatihan PMM di topik mandiri itu. Kemudian yang ketiga, Prof, yang dinilai adalah tugas tambahan perlu juga diupload, Prof. Tugas tambahan bisa sebagai wali kelas, Hmm. ya sebagai misalnya pembina eskul, itu juga sebagai pelengkap. Jadi bukan hanya pengaruh penilaian dari satu sisi yaitu sertifikat pelatihan saja, Prof. Seperti Ya, itu, Prof. jadi sebetulnya itu bisa membuat kredit ya, bisa ada penghargaan tugas-tugas tambahan guru itu. Tapi guru pada kenyataannya nggak tahu bahwa itu bisa menjadikan nilai tambah bagi apa target kredit yang harus dicapai di semester ini. Begitukah, Mas Heri? Iya, betul, Prof. Jadi bukan satu hal saja, tapi tiga kesatuan tadi, Prof, yang dinilai, yaitu yang pertama praktik kinerja, yang kedua pengembangan kompetensi, dan yang ketiga adalah tugas tambahan. Dan Oh. ini, Prof, nanti rekap ini kalau sudah teman-teman guru mengisi refleksi hingga 100% dan mengupload dokumen berkasnya oleh Kepala Satuan Pendidikan, akan diupload ke link Dinas Pendidikan. Nah, Hmm. inilah yang kadang teman-teman menjadi momok kalau nilainya itu masih kurang. Nanti ada tiga untuk penilaian atau poinnya itu, Prof. Ya. Yang pertama di bawah ekspektasi, yang kedua adalah sudah sesuai ekspektasi, dan yang ketiga sudah melebihi ekspektasi. Ya, seperti itu, Prof. Dan yang di sini yang dinilai terutama nanti muaranya adalah perilaku kerja, Prof. Nah, Hmm. perilaku kerja itu nanti yang ranahnya kepala sekolah akan ngeklik poin-poinnya yang bisa terbaca oleh sistem itu, Bro. Oh, kalau begitu, Mas.
Ini kepala sekolah itu sangat-sangat menentukan terhadap kinerja guru untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus diupload ke PMM itu. Saya punya mahasiswa, Mas, di S3 itu. Ya. Dia kepala sekolah, itu sangat rajin menyapa guru yang tidak perform. Jadi selalu dimonitor, selalu didorong. Kalau kepala sekolah misalnya terlalu saklek formal, itu kan guru-guru yang misalkan gaptek-gaptek itu kan merasa tidak diperhatikan dan nggak bisa melangkah lebih lanjut. Menurut Mas Heri gimana? Kepala sekolah kan harus greteh itu dalam bahasa Jawanya. Gimana, Mas? Nah, seperti yang Profesor berikan contoh tadi, Bro, itu adalah sebagai salah satu tupoksi kepala pendidikan dalam menilai atau membina pegawainya, Bro. Jadi saya juga punya cerita, Bro, dulu saat masih mengajar di SMPN di Semarang, Bro. Itu ada kepala sekolahnya walaupun perempuan. Di awal sebelum gurunya itu masuk ke kelas, beliau itu sudah standby di ruang guru untuk melakukan beberapa menit paling tidak untuk menyapa. Yang kedua diajak berdoa bersama sebelum memberikan pembelajaran di kelasnya masing-masing, Bro. Nah, salah satu itu bisa memberikan motivasi kepada guru-guru, terutama di sini adalah dalam penilaian kinerja yang dilakukan oleh guru, yang termasuk dalam kategori nanti bagaimana perilaku guru itu dinilai, Bro. Ya, mungkin perilaku guru yang dinilai itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada ataupun punya dampak bagi murid atau tidak ada dampaknya atau bahkan punya dampak bagi murid dan diharapkan dampaknya bagi satuan pendidikan. Nah, kalau sudah ada dampak bagi murid, bagi dirinya sendiri, bagi teman-teman di lingkungan satuan pendidikan, Rob, Hmm. dan juga di satuan pendidikan, nanti tidak usah Bapak Ibu guru bingung-bingung yang sertifikatnya kurang, nanti tetap bisa diajak bicara empat mata dengan kepala sekolah. Yang Hmm. utama adalah perilaku kinerja ini akan mendapatkan nilai di atas ekspektasi, Prof. Ya, Jadi ya, itu, Prof. ya. Jadi leadership kepala sekolah itu sangat menentukan. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Dan para pemirsa, para guru itu tadi tip-tip yang disampaikan oleh Mas Heri itu ikuti supaya Anda yang belum mencapai di atas ekspektasi itu bisa melakukannya. Supaya kinerja Anda di semester ini adalah baik. Dinyatakan di PMM itu. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Lalu kepala sekolah itu ada ruang penilaiannya nggak di PMM itu, Mas? Gimana, Mas? Jadi untuk kepala sekolah itu ada link beranda untuk nilai Bapak Ibu gurunya. Hanya beda sistem di beranda kepala sekolah dengan sistem yang ada di gurunya. Nanti di kepala sekolah itu ada dua hal. Yang pertama sebagai pegawai, yang kedua sebagai pejabat penilai, Prof. Ya, Nah, di ya. pejabat penilai nanti RHK, kemudian hasil refleksi tindak lanjut yang sudah dinilai 100% itu nanti ada kolom yang berisi nama guru, kemudian jenjang jabatannya, kemudian ada kolom prati kinerja, kemudian kolom perilaku kinerja dan poin pengembangan kompetensi, dan nanti di muaranya di bagian kanan pada masing-masing kolom praktik kinerja, perilaku kinerja, dan pengembangan kompetensi itu ada nilai predikat kinerja, Prof. Kalau tiga hal itu ada nilai di atas 90 dan di atas ekspektasi, dan terutama di perilaku kerja itu sangat bagus, maka predikat kinerjanya adalah predikat kinerja yang sangat baik, Prof. Dan Kinerja ini kepala sekolah. diharapkan Kinerja terutama kepala sekolah yang Bapak, saya maksud, Mas Heri. J. Kinerja kepala sekolah ini yang saya maksud. Iya, Ya, betul, Prof. ya, pertanyaan saya tadi, apakah kepala sekolah juga dinilai dari kinerjanya memimpin sekolah itu maksud saya yang Mas Heri katakan kinerja itu kinerja kepala sekolah. Oke, yang perbedaannya begini, Bro. Di guru itu penilainya adalah kepala sekolah, berandanya nanti ada link khusus. Nah, kepala sekolah nanti penilai kerja kinerjanya adalah atasannya, dalam hal ini adalah pengawasnya, Bro. Seperti Hmm. itu. Sama, linknya hanya sama, cuma tingkatannya berbeda. Seperti itu, Bro. Oh ya, yang saya maksud itu. Nah, sekarang Oh, J.
apakah guru bisa melihat kinerjanya kepala sekolah setelah dinilai itu? Linknya bisa dimasuki guru nggak? Nah, ini Rob, kalau kepala sekolah bisa melihat linknya guru, tapi guru tidak bisa melihat kinerjanya kepala sekolah. Kecuali kalau kepala sekolahnya juga bilang, saya dinilai atasan saya pengawas itu begini, Rob. Ya, kecuali ada mungkin, Rob, di beberapa sekolah itu ada guru tertentu atau mungkin kurikulum atau lainnya yang biasanya dalam mengupload itu membantu kepala sekolah itu bisa, Prof. Asal memegang username dan password aplikasi PMM-nya, Prof. Seperti saya Ya, kebetulan membantu kepala sekolah dalam hal ini untuk bagaimana kinerja gurunya biar cepat ternilai ke kepala ya. sekolah seperti itu, Prof. Ya, baiklah Mas Heri. Ini sudah merupakan informasi yang luar biasa. Tipsnya ada, strateginya ada, dan mungkin kementerian perlu berpikir bahwa kepala sekolah itu penilaiannya perlu bisa dilihat oleh guru, sehingga saling mengkondisikan antara guru dan kepala sekolah. Nanti kepala kepala sekolah jangan hanya merintah-merintah, lalu guru bisa mau "Oh, panjenengan juga belum menyelesaikan tugasnya." Mudah-mudahan ini saling Satu terbuka. lagi, Prof. Ya. Bapak Ibu guru yang selama ini yang menjadi kepikiran yang sudah cerdik, Prof. Karena saking takutnya nilainya nanti jelek harus minta bagus, Bro. Sebenarnya itu kan kita menilai tidak harus cukup sangat bagus kan. Kan memang kita sesuaikan dengan realitanya. Ya, Kalau misal dibina ya nanti tetap ekspektasinya sudah memenuhi itu tidak apa-apa, Bro. Jadi ya, teman-teman tidak usah takut. Nanti kita kan masih ada periode semester kedua, Prof. Di ya, tahun 2024. Jadi tidak usah langsung sangat bagus ya. Mungkin sudah sesuai. Nah, di semester kedua itu bisa ditingkatkan sehingga lebih bagus. Dan ya. inilah esensi dari pengelolaan kinerja untuk meningkatkan kinerja guru, Bro. Seperti itu, Bro. Ya. Ya, bagus. Baiklah. Dan para guru dimanapun Anda berada, tolong perhatikan PMM ini karena ini akan berdampak pada tunjangan profesi. Dan jangan panik. Kalau panik malah saudara tidak bisa berbuat secara rasional. Terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Bro. Assalamualaikum.